Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sahabat inspiratif semua. Senang sekali rasanya kali ini saya Nuryati bersama rekan saya Hadikatul Ula bisa membersamai kalian semua di acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Nah, sebelum dimulai pembahasan, saya mengajak sahabat inspiratif semua untuk ikut bersama memuliakan para penghafal Quran di Ponpes Tahfizul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan S3. Sehari 1.000, seminggu 10.000, sebulan 100.000. Disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 71344 71233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, langsung saja nih, kali ini kita akan membahas tentang Be Yourself with Self-Love. Nah, jadi intinya itu tuh artinya udah cintailah diri sendiri gitu kan sebelum kamu mencintai orang lain. Masya Allah. Nah, betul banget. Jadi pastinya kita udah nggak asing lagi kan sama kalimat self love ya teman-teman. Langsung saja. Jadi di materi self love ini kita ada beberapa tips. Jadi tips apa yang pertama itu Kak? Sebutin. Nah, ini tipsnya itu yaitu kenali diri sendiri. Nah, itu maksudnya gimana tuh Kak? Kenali diri sendiri gitu. Nah, jadi kenali diri sendiri tuh kita harus tahu dulu nih, kita ini siapa, kita ini dari mana, kita ini sukanya apa sih, kita itu hobinya ngapain apa, gitu kan. Karena dengan menemukan hobi kita kesukaannya apa, pastinya kita jadi lebih tahu gitu, lebih tahu dan lebih melakukan hari-hari itu lebih berwarna lebih gitu pede ya gitu. Iya, benar banget. Kita tahu nih apa yang mau kita lakuin, maksudnya apa nih yang kita sukain gitu. Ketika kita lagi mood juga ya kan gitu, lagi bad mood atau apa, itu dengan kita tahu diri kita sendiri gitu kan, kita bisa tahu, oh kalau saya lagi mood yang kurang baik nih, kita lagi bad mood ya apanya enaknya gimana sih gitu ya, harusnya ngapain nih saya gitu, karena kita udah tahu diri kita sendiri. Iya, gitu. Jadi kita sendiri yang bisa mengatasi ketika diri kita lagi nggak baik. Iya betul. Karena dengan kita tahu diri kita sendiri gitu, tahu kelemahan kita, kelebihan kita gitu kayak, jadi kita tahu, maksudnya bisa mengendalikan diri kita sendiri atau emosi kita diri sendiri gitu kan. Maka kenalilah diri kalian sendiri. Sebelum kalian mencintai orang lain gitu. Mengenali orang lain. Iya. Terus apa tuh Kak selanjutnya? Nah, tips yang kedua, penasaran nggak? Nah, yang kedua itu berikan afirmasi positif pada diri sendiri. Jadi manfaat dari afirmasi positif tuh bagus banget loh buat diri kita sendiri. Nah, misal nih Kak ya, bangun tidur, pastinya kita misal sholat gitu ya, dengan memulai hari dengan pikiran positif, dengan cara mikir yang baik-baik buat biar kedepannya sehari full ini kita kedepannya juga baik gitu ya. kan. Karena dengan kita berpikir positif gitu kan, lebih tenang ya menjalankan hidup gitu. Bisa mengafirmasi, misal hari ini yakin nih, misal kita hari ini mau belajar ya, kita yakin nih hari ini pasti belajarnya maksimal, hari ini pasti paham nih gitu. Jadi memulai afirmasi dulu ke diri kita sendiri. Iya gitu. betul. Karena semuanya berawal dari pikiran. Ya. Pokoknya intinya setiap kita yang apapun yang kita jalankan, kita juga harus mengafirmasi diri kita sendiri supaya diri sendiri kita itu lebih baik gitu ya. Nah, bener banget. Jadi yang lebih bermanfaat dan lebih menjadi lebih baik gitu daripada hari sebelumnya. Oh banget. Lanjut. Nah, ada juga nih afirmasi misal tentang jodoh. Gimana tuh Kak? Aduh penasaran deh jadi. Misal nih afirmasi positif buat diri kita sendiri. Misal pastinya tentang jodoh tuh Allah udah ada yang ngatur gitu kan kalau jodoh. Mengafirmasi kalau misalnya kita pasti dapat jodoh yang baik kayak gitu ya nggak sih Kak? Ya bener. Jadi kita pokoknya intinya berpikir positif lah. Kalau misalkan kita pengen jadi, tapi kita juga kadang misalkan
berafirmasi gitu ya, Allah pasti kasih yang terbaik buat kita gitu ya. Benar banget. Jadi jangan apa ya, terlalu terpuruk gitu ya, kayak dengan memikirkan siapa nih jodoh saya gitu, siapa nih yang bakal jadi jodoh saya saya baik gak ya, jodoh saya ini gak ya gitu. Iya, bener banget. Intinya jangan terlalu dipikirkan ya Kak, tapi kita juga harus percaya bahwa Allah itu bakal kasih yang terbaik untuk kita gitu. Dan kitanya juga ketika kita pengen menjadi apa ya, mendapatkan yang baik gitu, kita juga harus bersikap baik gitu. Menjadi sebelum mencari yang lebih baik. Jadi kita harus menjadi diri yang lebih baik. Jadi kayak ya memperbaiki diri gitu kan, dari hal-hal yang kecil dulu deh gitu misalkan. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan itu juga kita bisa yakin nih kalau misalnya Allah sebaik-baik perencana. Ya nggak sih, Kak? Allah, iya bener banget. Iya, gitu. jadi Allah tuh pasti bakal ngasih yang terbaik selagi kitanya berusaha menjadi baik. Gitu. Ya gitu ya Kak. Nah, selanjutnya tips yang ketiga apa nih, Kak? Tips yang ketiga yaitu bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada mereka yang berarti dalam kehidupan kamu. Selalu bersyukur dan menerima apa adanya gitu ya kan. Jangan terlalu apa ya, insecure gitu ya. Benar, sekarang tuh lagi marak-maraknya insecure gitu kan katanya. Ya jadi kita tuh harus bisa apa ya, mensyukuri apa yang telah Allah apa ya kasih ke kita gitu kan. Misalkan jangan terlalu saya mah jelek nih, dia mah cantik, saya mah ini, kayaknya saya nggak bisa ngapain gitu. Padahal setiap manusia itu diberikan apa ya, kelebihannya masing-masing ya. Betul banget. Jadi kita tuh jangan minder gitu ya, minder atau insecure. Jadi harus lebih pede gitu menjalankan hidup ini. Jadi biar kalian tuh ya intinya tadi itu kan mengenali diri kalian sendiri, dan kalau kalian udah tahu diri kalian sendiri, kalian tuh harus selalu pasti kalian selalu bersyukur gitu apapun yang diterima oleh Allah gitu. Masya Allah banget sih, Kak. Ya gitu, intinya jadi apa ya, lagi kalau misalnya kita kebanyakan minder, kebanyakan kayak ngeluh gitu ya sama Allah, kok saya mah gini terus ya, kok hidup saya kayak gini gitu ya. Kadang emang iya gitu, karena ya misalkan Allah kasih ujian nih buat kita, itu artinya kita bisa gitu tuh ya, bisa melewati ujian yang Allah kasih gitu. Amin. Jadi ya jangan terlalu apa ya, tidak bersyukur gitu. Iya, harus bersyukur. Iya, karena dengan tidak bersyukur kadang kita tidak menjadi yang percaya diri gitu. Karena kata bersyukur itu sendiri pun artinya berterima kasihnya nggak sih, Kak? Berterima kasih sama Allah. Nih kita nih udah dikasih nafas aja udah alhamdulillah banget ya. Gitu. Udah dikasih nafas sampai umur segini, umur berapa, Kak? Nah, rahasia. Iya, rahasia banget ya. Itu tapi kelihatan masih muda mana? Iya, jadi setiap pagi kita dibangunin sama Allah, kita masih dikasih kesempatan untuk menghirup udara segar, itu tuh patut banget disyukuri. Iya, karena Allah tuh baik banget ya. Allah Maha baik. Sekarang kita udah maksudnya masih dikasih kesempatan buat bicara aja nih gitu ya, itu Masya Allah banget gitu kan. Dari hal yang terkecil, yang kecil aja ya. gitu, intinya itu Allah tuh udah baik banget lah intinya sama kita. Jadi jangan minder atau jangan tidak bersyukur lah gitu ya. Karena kalau kalian lihat lagi gitu kan, dari sejauh ini umur kalian gitu, ini menentukan banget ya, maksudnya coba deh kalian renungin lagi gitu, setiap bangun tidur atau mau tidur kalian renungin lagi gitu ya, apa sih yang kalian dapat hari ini gitu. Tapi yang dari hal kecil aja gitu ya, kalian bisa makan aja gitu tadi kayak itu tuh udah Allah tuh udah baik banget gitu ya. Ya kayak jadi ya apapun yang kita terima, yang kita apa ya, intinya apapun yang Allah kasih gitu ya, Allah berikan kepada kita gitu tuh harus berterima kasih kepada Allah. Dengan kita berterima kasihnya itu ya dengan cara bersyukur dan selalu beribadah kepada Allah. Iya, benar banget. Dan lanjut nih Kak, langsung ke tips yang selanjutnya 4 ya. 4. Nah, tips yang keempat yaitu salatlah dan tetap berpegang teguh pada sunnah gitu. Nah, jadi salat pastinya kita sebagai umat Islam ya harus banget nih melaksanakan salat, karena itu pun emang salah satu kewajiban kita yang mencakup seluruhnya gitu kan. Yang pertama tuh salat gitu kan. Nah, dengan salat kita pastinya
sholat itu cara kita bersyukur kepada Allah gitu loh. Iya, Maksudnya paham sambungan nggak sih? tadi ya Teh, iya. Iya, menyambung banget kan sama yang bersyukur tadi gitu. Karena dengan sholat kita bisa memperlihatkan ini loh bentuk wujud terima kasih kepada Allah gitu Iya, benar. dalam sholat itu. Iya, dan dari sholat itu juga kita lebih tenang ya kayak. Iya, bener banget. Tadi itu bisa merefleksi diri kita sendiri gitu, mengafirmasi hal-hal yang positif dengan kita bersalat ya, dengan cara beribadah lah gitu. Dan dengan itu kan kita juga mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Dan salah satu itu tadi itu bersyukur gitu kan. Bersyukur itu ya dengan kita menjalankan suatu kewajiban kita, perintah kita kewajiban gitu. Allah. Dan Gitu. dengan kayak gitu kita sholat kayak gitu, dengan tadi itu kita memperkenalkan maksudnya mengenali diri kita sendiri, yaitu dengan sholat itu kan sebenarnya. Dengan kita sholat ya kan, oh nih tahu nih saya harus tempatnya di mana gitu, dan saya itu berawal dari siapa gitu kan ya kayak gitu. Karena sholat juga salah satu bentuk mencintai diri loh gitu. Karena dari sholat itu kan bentuk cinta kita, bahwa sholat itu bisa menyelamatkan kita loh gitu nanti di akhirat. Dan kalau misalkan kita sayang nih sama diri kita ya berarti sholat gitu kan, nggak mau disiksa gitu. Nah dengan sholat pun itu kita bisa meraih cintanya Allah juga. Masya Allah, luar biasa banget gitu. Ya jadi ya sholat mah jangan ditinggalin lah. Pokoknya itu mah kewajiban nomor ya. satu. Nomor satu itu. Mau dimanapun, kapanpun tetap harus sholat gitu. Kecuali ya perempuan biasa. Kalau yang lagi haid tapi ya gitu. Pokoknya intinya ketika kita pengen mencintai diri kita sendiri ya kan, apalagi untuk mencintai orang lain, maka dekatilah Tuhan kalian gitu. Masya Allah. Ya kalau kitanya belum deket sama Tuhan gitu, gimana kitanya mau mencari apa ya jalannya cinta orang lain gitu. Karena sebelum mencintai orang lain, cintai diri sendiri dulu, raih cintanya Allah, baru kita raih cinta orang lain mudah ya. Karena dulu juga kan waktu apa sih Siti siapa yang Yusuf tuh? Bukan, pokoknya intinya apa ya lupa. Intinya ketika Yusuf dan siapa ya? Ya itu intinya, pokoknya Yusuf waktu itu ada Zulaikha yang mengejar cintanya Yusuf gitu kan. Dia kan ketika dia karena hawa nafsu, karena ya Yusuf juga menghindar gitu. Tapi kalau makin jauh. Ketika beliau mengejar cinta Allah, Yusuf juga mengejar cintanya gitu. Jadi karena raih ridho Allahnya dulu. Iya, ridho Allah dulu. Jadi dekat dulu Tuhan kita, dekati dulu penciptanya, baru mendekati orangnya. Ini jodohnya. Kok gemes ya? Iya gitu. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dan sebenarnya itu yang hal utama sih, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan di situ kita dikasih tahu, dikasih jalan sama Allah. Nih kamu tuh harusnya kayak gini. Nih kamu harus jalannya kayak gini nih. Gitu. Jadi apa ya, lebih tenang gitu, plong gitu ya dalam menjalankan hidup ini gitu. Gak resah juga ya soal jodoh. Gitu. Iya benar. Karena kita udah ya udahlah, ini pasti Allah kasih yang terbaik. Iya benar. Jadi afirmasi gitu kan. Iya. Jadi pokoknya intinya ya jangan apa ya, insecure ya. Jadi dan insecure, karena insecure itu kan karena dia tidak percaya diri, tidak mengenali diri dia sendiri gitu. Harusnya kalau kita punya kekurangan, bisa jadi itu adalah kelebihan kita sendiri sebenarnya, ya kan? Iya. Jadi jangan fokus sama kekurangan, iya ya sih. Tapi jadikan kekurangan kita suatu kelebihan yang bisa ditonjolkan loh, kayak gitu. Pasti ada aja kayak gitu. Iya benar. Ya gitu deh. Lanjut nih Kak ke tips yang kelima. Nah selanjutnya yaitu katakan tidak bila tidak perlu. Gitu. Apa sih Kak katakan tidak kalau nggak perlu? Ini misalnya nih ya, kalau menurut aku nih. Jadi kalau misalnya kita nih nggak mau melakukan itu, ya udah jangan melakukan itu. Jangan karena nggak enak gitu ya sama orang, tapi kita tetap melakukannya karena nggak enak kayak
gitu. Tidak memaksakan diri. Iya, tidak memaksakan diri. Jadi kita harus tahu nih tempatnya kalau misalnya kita emang nggak suka sama hal ini gitu ya udah jangan dipaksa untuk melakukannya kayak gitu. Tapi kadang susah sih Kak kalau misalkan udah dari dulunya gitu. Kadang ada orang yang nggak enakan ya gitu sampai dia tuh bela-belain sampai semalam tuh ada gitu kisah dia itu apa tuh? Dari sekolah gitu karena mungkin dia tuh sampai pengen menjadi yang terbaik buat teman-temannya, dia selalu belain buat teman-temannya kayak gini-gini gitu tuh, selalu pokoknya memaksakan diri gitu Kak gitu tuh kan untuk menjadi biar dianggap lah sama teman-temannya sampai dia tuh melupakan orang tuanya gitu. Itu kan sayang banget gitu kan ya, saking dia tuh nggak enakan sama teman gitu tuh, padahal kan harus tahu gitu mana yang harus diungkapin ya gitu tuh, harus tahu mana yang baik untuk kita gitu. Jadi kalau misalkan emang sekiranya tidak perlu gitu tuh ya harus dipikirkan dulu ini tuh manfaatnya apa sih buat saya, buat teman saya gitu. Kalau emang itu tuh nggak perlu banget gitu tuh ya, dan emang nggak perlu kita pokoknya intinya jangan memaksakan diri lah intinya ya. Karena kita juga punya batasan, ya nggak sih gitu. Batas lelahnya gitu kayak. Jangan karena kita mengutamakan orang lain aja tapi kita menyiksa diri sendiri karena itu nggak baik banget buat diri sendiri gitu kan. Kadang apalagi pikiran juga kan, buat pikiran, buat stres gitu. Kalau misalkan kita itu kepikiran problem orang lain, boleh sih kita ngebantu gitu asalkan jangan terlalu berlebihan gitu. Ada porsinya gitu. Lanjut Kak. Yang keberapa nih Kak? Lanjut tips yang ke-6 yaitu jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah ini yang paling ya, karena emang belum remaja banget ya. Kadang tuh dia mah cantik dia emang kayaknya bisa dia mah mancung. Iya dia mah kayaknya glowing, dia mah putih banget ya Allah kayak gitu kan. Kayaknya dia mah lebih suka sama ini deh sama saya gitu. Kadang kayak gitu ya. Aku mah apaan bikin down banget gitu ya. Padahal itu bener-bener bikin down banget ya kayak. Terus kadang kita nggak bisa ngelihat orang lain tuh lebih buruk daripada kita, kadang tuh ya lebih baik daripada kita juga, iya bisa jadi gitu kan. Cuma intinya jangan terlalu melihat orang itu terlalu lebih gitu sama kita. Kita juga nggak boleh merendahkan diri kita dan tidak boleh menyombongkan diri gitu intinya. Intinya jangan ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain karena setiap orang pastinya beda ya nggak sih Kak? Beda. Kita punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang nggak bisa dibandingin. Karena kalau dibandingin tuh ya nggak enak juga ya nggak sih? Karena ada keterpaksaan untuk menjadi yang tapi padahal itu tuh menyiksa dirinya sendiri. Kan itu juga nggak baik buat kedepannya ya kan? Karena dia lebih kayak misalkan gini deh, dia melihat idolanya nih, pengen banget kan pengen kayak dia gitu kan, itu kan dia sampai bela-belain pengen dimirip-miripin nih sama dia gitu kan, sampai operasi plastik ya kan, biar hidungnya sama dipercis sama dia gitu kan, bajunya beli baju ya kan, uang jajannya dikumpulin sampai dia itu nauzubillah sampai ada yang ngambil duit orang tua kayak gitu kan, maksudnya memaksakan diri untuk menjadi memaksakan ya kesannya kayak jadi, gitu. Kayak gitulah intinya kan, sama aja kan ngebanding-bandingin dia sama orang lain gitu, biar dia tuh lebih kayak sama kayak dia gitu. Kayak lebih berusaha kayak dia banget gitu ya, meniru banget sampai memaksakan itu nggak baik juga ya. Gitu. Iya. Terus kayaknya pokoknya intinya kita tuh harus menerima kita apa adanya lah gitu ya. Balik lagi ke tips yang pertama ya, kita harus dari kenal kan kita bisa menerima ya, oh kalau saya nih orangnya pendiam misalkan, kalau saya nih orangnya pemalu gitu. Kalau misalkan saya nih orangnya ya gini gitu, apa adanya saya. Misalkan kalau misalkan Teh Ula tuh barbar kayak gitu. Emang iya sih. Ya gitu. Jadi ya tahu diri sendiri terus kayak menerima kita harus menerima diri sendiri. Nah dengan kayak gitu kan kita jadi tahu kan kelebihan kita kayak gitu kan, jadi nggak ngebandingin sama orang lain juga. Iya, kayak kita menerima apa adanya kita. Oh misalkan gini deh, kadang kita ngaca, emang sih nggak secantik orang-orang gitu, misalkan ngaca nih, waduh gitu ya. Oh kayaknya saya kurang ini, oh berarti saya harus merawat muka saya atau apa gitu. Mungkin bisa lebih diperbaiki lagi gitu.
tapi tidak untuk membandingkan, maksudnya tidak untuk menjadi orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri gitu, dengan lebih merawat diri kayak gitu. Biar kita lebih pede atau apa gitu. Cuma ya tadi itu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu dilahirkan berbeda-beda, bakatnya berbeda-beda kayak gitu. Jadi jangan memaksakan ya kayak. Betul. Langsung lanjut ke tips selanjutnya. Nah, tips selanjutnya yaitu apa nih, Kak? Benar-benar hadir di waktu nyata. Itu gimana sih, Kak, maksudnya, Kak? Nih, jadi gimana, Kak? Jadi benar-benar hadir di waktu nyata tuh maksudnya tuh banyak dari hal yang menyenangkan dan berharga, tetapi dapat menguras tenaga dan membuat kita tidak benar-benar mengetahui dan menjadi diri kita sendiri. Nah, gitu. Jadi kayak misalkan kayak membohongi diri sendiri, ya nggak sih? Oh iya, misalkan kayak kita bisa ini nih, padahal enggak. Maksudnya gimana, maksain gitu apa? Iya. Iya. Kayak gitu. Gimana ya? Banyak hal-hal yang menyenangkan dan berharga. Tahu menjadi diri kita sendiri. Jadi iya, tadi itu memaksakan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik di mata orang lain gitu. Jadi kayak misalkan dia nggak punya, misal kayak kadang tuh anak sekolahan apalagi ya, misalkan bergeng-geng gitu kan, kadang suka nah teman-teman itu misalkan banyak yang emang dia tuh emang orang punya kayak gitu kan, kadang memaksakan dirinya sendiri gitu tuh ya, sampai dia tuh membangkang kepada orang lain gitu tuh, orang tuanya atau apa gitu. Jadi sehingga dia tadi itu dia karena pengen menjadi ke orang lain gitu tuh ya, kayak orang lain, dia nggak jadi diri sendiri gitu. Iya benar, jadi di luar dari dirinya sendiri gitu. Kadang kayak misalkan gini deh, sebenarnya saya tuh kayak gini gitu tuh ya, tapi misalkan sebenarnya saya tuh nggak mampu gitu, tapi biar kelihatan orang tuh, oh saya tuh punya ini, saya punya ini, jadi apa ya, terus kayak tapi manipulasi manipulasi ya Allah gitu ya, iya gitu. Jadi membuat yang nggak sebenarnya itu bukan gitu. Bukan kita gitu sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan buat pekerjaan mungkin boleh gitu ya atau apa gitu. Tapi kalau misalkan untuk sehari-hari kita berpura-pura menjadi orang lain gitu, itu kan berat buat diri kita sendiri. Dan kita sebenarnya, berarti kalau kita pura-pura menjadi orang lain, intinya kita nggak percaya bahwa kita tuh bisa gitu menjadi diri sendiri yang lebih baik gitu. Betul banget, Kak. Jangan, kadang kalau kayak gitu tuh kita malah nggak menjadi kayak stuck di situ-situ aja gitu, ngikutin orang lain aja, nggak pernah menjadi nggak ada perubahan buat diri kita sendiri gitu, nggak ada kayak ya semangatnya tuh kayak ngelihat orang aja gitu. Iya benar. Jadi ketika orangnya itu misalkan ya nauzubillah kemana gitu menghilang gitu ya, mungkin dia bisa aja gitu kan down atau gimana gitu. Itu kan merugikan diri sendiri gitu ya. Nah, lanjut ke tips selanjutnya yaitu ketahui dan gunakan kekuatan. Jadi kita harus tahu nih, kita kelebihannya apa, kekuatan apa, kita ini bisanya apa gitu kan. Bisanya apa sih gitu. Ya intinya kalau misalkan kita udah tahu kelebihan kita, biasanya enak sih kalau misalkan saya mah taunya ini. Jadi lebih fokus ke misalkan gini deh, kita misalkan punya kelebihan untuk mendesain sebuah apa gitu ya, baju atau apa, lebih ke desain gitu, desain grafis gitu kan. Ya kita harus fokuskan, saya mah lebih ke sini gitu. Nah kayak misalkan teteh nih kan gitu kan, ikut di LDK atau apa, sebuah organisasi intinya gitu kan, sebuah organisasi yang banyak tuh kayak kelas-kelasnya gitu apa gitu. Nah dari situ kan kita bisa lihat, kalau saya lebih kayaknya di mana nih minatnya gitu. Tapi dulu saya gini, Kak, kalau misalkan saya tuh saya ikutin semuanya gitu. Saya ikutin kayak kegiatan apa gitu kalau di kampus kan gitu. Maruk nggak sih itu, Kak? Maruk nggak? Maruk sih. Cuma saya ikutin dulu karena mungkin saya belum tahu diri saya sendiri gitu ya kan. Jadi saya ikutin semua organisasi ya kan, dari Pramuka ya kan, terus Mahapeka gitu kan, terus ikut Sigma ya kan. Mantep gitu. tuh. Pokoknya
saya ikutin semua ya kan, di HMJ gitu kan, terus ada organisasi eksternal juga gitu kan, di BEM-nya gitu kan, pokoknya saya ikutin aja, pokoknya saya itu gitu kan. Setelah sekian lama, widih ya kan, pastinya kan Dijalanin jadi gitu ya? jalanin, oh ternyata saya itu nggak cocok nih di sini gitu kan, terus kesini lagi, pindah lagi, oh saya nggak cocok nih di seni gitu ya kan, ternyata bakat saya cuma segini doang, dan kalau saya memaksakan saya nggak bisa nih gitu ya kan, nggak bisa kesini gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan untuk menjadi orang besar lah intinya, kita tuh harus fokus ke satu bidang aja gitu. Fokus ya ke satu bidang. Jangan semuanya diikutin tapi nggak ada yang maksimal. Jadi yang maksimal gitu, iya benar. Jadi harus ada fokus satu lah gitu ya, fokus satu. Kayak pasangan deh gitu. Kita tuh nggak boleh kemana-mana gitu ya, harus satu tujuan. Bener banget. Tapi boleh tuh caranya kayak Kaula tadi diikutin semuanya dulu gitu ya, sampai bisa seleksi nih kira-kira saya nih minat bakatnya di mana nih gitu kan. Iya benar. Jadi kalau misalkan sebenarnya boleh kayak gitu, boleh juga kayak langsung saya minatnya ke sini gitu. Kalau misalkan udah tahu gitu ya. Kalau misalkan belum, boleh dicoba dulu misalkan di mana letak kegemaran kita, maksudnya kesukaan kita di mana gitu letaknya. Kenyamanan kita juga sebenarnya gitu. Pada akhirnya sekarang memilih di LDK Iya gitu. Ya intinya di satu organisasi yang membuat saya lebih nyaman dan mengingat kepada Tuhanku gitu ya. Ya terus di alhamdulillahnya kan gitu ya, menemukan orang-orang yang lebih baik gitu kan, menemukan lingkungan yang baik gitu, karena di beda-beda ya, ada yang dia lebih nyamannya di organisasi ini gitu, ada yang nyamannya di sini. Pokoknya intinya semua itu ya tergantung hati kita gitu kan, kenyamanannya kayak gimana dan bakat kitanya nih gitu tuh ya. Saya lebih dan sebenarnya kayak gini deh, kadang orang itu diciptakan masa semuanya bisa gitu. Misalkan ada yang bisa desain grafis, ada yang bisa edit video gitu kan, ada yang publish, misalkan ada yang keseni gitu kan, ada yang pokoknya gitulah intinya. Tapi emang kita bisa nih semuanya, tapi harus tetap ada gitu, tetap ada satu yang fokus gitu ya, harus ada yang dimaksimalkan gitu. Sampai akhirnya kita menemukan misalkan nih di tempat ini benar-benar kita yakin juga kalau di tempat ini kita bisa mengupgrade diri, terus meningkatkan kualitas diri yang Kak gitu. Pastinya punya manfaat yang bagus juga buat diri kita sendiri, buat meningkatkan kualitas diri kita. Gitu. Karena tadi itu karena kita udah yakin nih gitu kan, kita tuh udah fokusnya ke sini gitu. Oke. Tips selanjutnya Kak, yaitu beri makanan yang sehat. Waduh, iya benar, karena dari makanan yang sehat. Kalau gitu misalkan kita sayang sama diri kita sendiri ya, berarti kita harus kasih asupan yang baik, menjaga diri kita untuk menjadi yang lebih baik, sehat gitu kan. Karena untuk menjalani kehidupan gitu kan, yang keras ini gitu kan, kita butuh makan gitu. Makan yang sehat, yang bergizi gitu. Kalau sekarang yang halal juga, iya benar, harus. Ini yang penting banget itu yang halal ya, harus halal gitu kan. Harus memilih makanan yang baik nih. Misalkan kita punya nauzubillah gitu ya, punya penyakit ini nih mah gitu atau apa gitu. Nah, kita tuh harus tahu apa sih makan apa sih yang menghilangkan rasa sakit itu gitu, atau mencegah penyakit ini gitu kan. Tantangannya Makanan yang lebih bermanfaat untuk tubuh kita. Jangan sekarang mah banyak banget itu sekarang mah, banyakan makanan yang pedes gitu kan, yang hot gitu tuh ya kan. Itu tuh sebenarnya boleh gitu. Iya, itu kan kasihan ya lambung mana kecil. Diasupinnya yang pedes udah pedes, terus abis itu makan es, aduh nggak banget itu ya, itu sayang. Tapi suka itu gimana dong ya, gitu. Sebenarnya boleh tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Gitu. Pokoknya intinya kita juga harus segala apapun kita tuh tidak boleh berlebihan. Oke. Lanjut Kak. Terakhir apa gimana ya? Terakhir. Masih ada lagi ya. Selanjutnya itu adalah jujur dengan dirimu sendiri. Gimana tuh?
Iya, jadi kita tuh tidak boleh membohongi diri sendiri. Itu, ini terakhir ya, terakhir Kak. Jadi apa ya? Tidak boleh membohongi diri sendiri. Nah Kak, karena kita tuh tadi udah, mungkin kalau di jurnal mah udah banyak ya, maksudnya udah itu. Nah udah berbincang-bincang banyak banget nih gitu kan kita hari ini gitu kan. Sekarang dari kakak deh closing statement nih, kesimpulan untuk teman-teman nih gitu ya, pesannya gitu ya. Oke, nah dari beberapa tips yang tadi pastinya kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, kalau misalkan self love, mencintai diri sendiri itu dimulai dari kita mengenal diri sendiri pastinya ya, menerima nih kalau misalkan kekurangan saya tuh begini, kelebihan saya begini. Nah dari kekurangan serta kelebihan itu kita bisa mengelolanya, dari kekurangan kita terus memperbaiki, dengan dari kekurangannya tuh nggak boleh insecure ya pastinya, nggak boleh membanding-bandingkan pastinya. Baik banget tadi ya tipsnya, pastinya jadi pribadi yang lebih baik dan menerima diri sendiri gitu, lebih ikhlas, lebih lapang, apalagi memaafkan juga sih ya, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan gitu. insecure Ya, tapi jangan tetap insecure. bersyukur ya Betul gitu. banget. Jangan insecure, tetap Bersyukur. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi dari kita mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf, mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi